Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para sahabat-sahabat Al-Ghaus Official, jangan lupa subscribe, like, tonton, share. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kunci maju cuma satu, jangan mundur. Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim, wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin taliku bika minka ilaih wa bi'adadi man shalla alaih wa bi'adadi ma'lumatillahi daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tabibun, para saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Al-Ghaus Official yang dirahmati Allah, mudah-mudahan siapa saja yang melihat, mendengar video ini diluaskan rezekinya dan ditambah ilmu serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, ada pertanyaan dari saudara kita sahabat Al-Ghaus yang dirahmati Allah, bahwa dengan dasar apa bahwa agama itu hanya satu, katanya. Dasarnya apa? Katanya. Bahwa agama itu satu-satunya di dunia. Dasarnya adalah dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Artinya inna dina, sesungguhnya peraturan,
indallah, yang ada di sisi Allah atau di sisi Tuhan itu Islam itu cuma satu. Itu tujuan Islam, selamat dan sejahtera. Itu Al-Quran, dari kitab suci Al-Quran, ya. Oleh sebab itu, menurut akal pikiran yang sehat, ya, akal pikiran yang sehat, tapi bahwa tiap-tiap manusia yang beragama mengakui apa? Bahwa Tuhan itu esa, tunggal. Tuh yang namanya Tuhan. Kalau yang nanya Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita kagumi, sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan, tapi sesuatu yang membuat kita tenang juga. Sudah tentu agamanya pun satu juga, yang diberi nama adalah agama Islam, dan mempunyai arti satu, yaitu peraturan dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk siapa? Untuk umat manusia, agar hidup serta penghidupannya di atas dunia ini selamat, sejahtera, serta bahagia di akhirat. Inilah yang disebut agama Islam. Tuh saudara-saudara, sahabat Al-Ghaus yang dirahmati Allah, ya. Jadi sudah jelas itu kenapa, dasar apa agama itu cuman Islam. Nah itu dasarnya firman Allah, jadi bukan akal-akalan, ya kan gitu. Nah kemudian apa dasarnya bahwa agama yang satu itu Islam? Kalau tadi itu pertanyaannya, dengan dasar apa bahwa agama itu hanya satu? Nah, kalau ini pertanyaannya, apa dasarnya bahwa agama yang satu itu ialah Islam? Dasarnya ialah yang disebut al-wahyu, artinya disampaikan kabar berita, ya, kabar berita dari Allah atau dari Tuhan yang Maha Esa, kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada salah satu seseorang rasul atau utusannya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Quraisy, ya, dari bangsa Quraisy, ya. Pada tahun berapa? 611 Masehi. Nah, Abdul Muttalib Al-Quraisy pada tahun 611 Masehi di mana? Di Gua Hiro di Mekah, ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian sesudah itu dibacakan kepada umat manusia. Umat manusia agar apa? Agar mentaati segala peraturan. Makanya disebut agama. Maka di dalam bahasa Arab bacaan itu disebut Al-Quran. Iqra, bacalah. Nah, tapi bacaan yang Iqra tadi itu Al-Quran. Artinya bacaan wahyu yang dibacakan oleh Rasul atau utusan Allah. Setelah itu dicatat dan dihimpun si Al-Quran tadi itu, ayat-ayat tadi itu, firman-firman tadi itu dalam satu susunan, dan itulah yang dinamakan Alkitab. Kita biasa namanya menyebut kitab suci, ya. Dan yang kedua dasar agama ialah as-sunnah atau biasa disebut hadis. Nah itu harus tahu kita. Jadi Al-Quran atau Al-Wahyu, wahyu itu adalah laksana bahan baku
bahan baku yang lengkap Al-Quran dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menegakkan suatu bangunan, ibaratnya seperti itu. Untuk apa? Untuk pelaksanaannya maka harus sesuai dengan as-sunnah yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita ketahui, yang kita pahami. Jadi jangan ngaco dengan agama, hidup akan terarah. Ya, ini ilmu. Dengan ilmu, dengan kita memiliki ilmu, hidup akan menjadi mudah. Tapi juga makanya bicaranya seperti ini supaya mau dipahami. Ada metode, salah satu metode ada sentuhan seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Jadi jangan kaku-kaku amat ya kan gitu. Seni juga kan Allah ciptakan. Jadi belajar dari hati kita untuk mempunyai jiwa rahmatan, merahmati, asih ya, ulas asih, rahmati seluruh alam, karena itu juga makhluk ciptaan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Ghaus, abang-abang, adinda-adinda, bapak-bapak, dengan kita memahami persatu pertanyaan yang selama ini kurang kita pahami, sedikit demi sedikit sesuai dengan akal kita renungkan. Oh iya, berarti yang dinamakan agama itu artinya terjemahannya adalah peraturan. Berarti saya harus ngikutin aturan. Dari mana dasarnya? Al-Quran. Karena apa? Al-Quranu dusturul muslimin. Al-Quran itu undang-undang kaum muslimin. Nah, di dalam undang-undang itulah adanya peraturan. Kalau kita melanggar, ibarat kita berlalu lintas, langgar perbodan, berarti melanggar peraturan, kena sanksi. Kalau ini mah langsung sanksinya dari Allah. Hidup susah, padahal pula Al-Quran punya, ada di rumah, jadi pajangan aja, ya kan gitu. Coba dibaca. Wah, saya sudah bisa baca Ustaz, umpamanya. Apa namanya bacanya? Baca saya fasih. Apa hanya sebatas itu? Tidak. Selain kita fasih dengan kaidah ilmu yang betul, yaitu kaidah ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu untuk melafadzkan atau untuk membaca Al-Quran tulisan Arab dengan kaidah, dengan ilmu namanya ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya pas lafadznya, dan kalau pas lafadz atau makharijul hurufnya, maka artinya juga tidak meleset, artinya tepat. Apa sebatas itu? Tidak. Kalau kulitnya ya itu saja. Kita membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid saja, itu kita udah dapat fadol. Apa sih fadol? Fadol itu keutamaan. Sudah dapat hadiah, sudah ada di atas rata-rata orang cara baca kalau kita pakai kaidah ilmu tajwid. Nah, yang kedua, hati kita baca Al-Qur'annya itu karena supaya menggugurkan kewajiban sajakah, menggugurkan sunnah sajakah, atau ada hal lain? Harus ada hal lain, yaitu lillah. Niatkan semua itu ibadah karena Allah. Udah nggak usah ngarepin apa, bisa udah. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah itu bagaimana? Allah setuju. Allah ngiyain apa yang kita baca. Tanda-tanda Allah orang diridhoi segala sesuatunya. Pertama, dari diri dia tenang, wajahnya seperti cerdas, wajah apa, otaknya tiba-tiba cerdas. Itu fadl atau keutamaan, salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika orang itu membaca Al-Quran, saudara-saudaraku sekalian. Nah, saya kira untuk pembahasan ini cukup ya, bahwa jadi patokan Al-Qur'anu dusturul muslimin. Al-Quran itu undang-undang kaum muslimin. Jadi jangan lari dari Al-Quran ya. Sebelum Al-Quran ini
isinya diangkat sama Allah. Wah, mau baca apa lagi kita ya? Ini panduan kita, panduan selamat kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian menjadi ahlullah man qara'al Quran. Ahlinya Allah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, dan itu bagian dari kita beragama, khususnya Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ingat, kunci maju cuma satu, jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para sahabat-sahabat Al-Quds Official, jangan lupa subscribe, like, tonton, share. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kunci maju cuma satu, jangan